Pertempuran Zab awal mula berdiri dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak, yakni pertempuran Zab. Namun, pembentukan kekhalifahan Bani Abbasiyah melalui proses yang cukup panjang. Setidaknya ada 4 strategi yang diterapkan. Pertama, melalui kekuatan bawah tanah oleh sekelompok yang menamakan diri sebagai Hashimiyah. Kedua, melalui upaya propaganda secara terus-menerus. Propaganda ini berisi rahasia tentang hak kekhalifahan yang seharusnya berada di tangan Bani Hashim, bukan Bani Umayyah. Ketiga, pemanfaatan kaum muslim non-Arab yang sebelumnya dianggap sebagai warga kelas 2. Keempat, propaganda terang-terangan yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Adapun awal mula kisahnya sebagai berikut. Pada suatu hari, sekitar tahun 120 Hijriah, seorang pria bernama Abu Muslim al-Khurasani masuk ke dalam kota Merv. Pos terdepan kekaisaran ini terletak hampir 1.500 mil sebelum timur Damaskus. Di kota ini, Abu Muslim meniupkan kegelisahan terhadap Bani Umayyah dengan menyebarkan propaganda bahwa dinasti Umayyah bukan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, Abu Muslim adalah seorang revolusioner profesional yang dikirim ke Merv oleh sebuah kelompok bawah tanah yang berbasis di Irak, yakni Hashimiyah. Namanya mengacu pada klan Nabi Bani Hashim dan tujuannya untuk menempatkan anggota keluarga Nabi di puncak dunia muslim. Sayangnya kelompok Hashimiyah tidak punya anggota yang benar-benar berasal dari keluarga Nabi untuk dipromosikan. Namun mereka memiliki Abu al-Abbas, seseorang keturunan Abbas ibnu Abdul Muttalib, salah seorang paman Nabi Muhammad. Jadi, setidaknya dia paling dekat terkait dengan Nabi melalui hubungan darah dan yang lebih penting, bersedia meminjamkan namanya kepada perjuangan Hashimiyah. Namun, nama Abu al-Abbas sengaja tidak dimunculkan. Hal ini bertujuan agar pengikut Ali bin Abu Thalib dan pengikut Bani Abbas tidak terpecah. Dengan menyebut Hashimiyah, maka tersimpullah di dalamnya keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Berani, tanpa ampun, dan karismatik, Abu Muslim dengan cepat meninggalkan perannya sebagai agen propaganda dan muncul sebagai pemimpin revolusi Abbasiyah. Dinamakan demikian karena mengusung nama Abu al-Abbas. Di Khorasan, Abu Muslim merekrut kader revolusioner, melatih mereka untuk berperang, dan menjejali mereka dengan doktrin Hashimiyah. Pada 125 Hijriah atau 747 Masehi, Abu Muslim memimpin pasukan Hashimiyah melakukan serangan terhadap kekuasaan Bani Umayyah dimulai dari Khurasan, suatu daerah di Persia, kemudian dilanjutkan di pinggiran Sungai Zab, daerah Irak. Pasukan Abu Muslim berhasil memukul pasukan Umayyah, berakhir dengan kekalahan dan Khalifah Marwan lari ke Mesir. Namun, tentara Abbasiyah memburu Marwan. Ia terbunuh di sana pada tahun yang sama. Jatuhnya Damaskus sebagai pusat pemerintahan, maka berakhirlah sudah riwayat kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Usai pertempuran Zab, Hashimiyah menyatakan Abbas sebagai khalifah baru Islam. Tidak ada yang benar-benar berkomentar terhadap proses yang baru saja terjadi. Padahal itu bukan merupakan akibat tak terelakkan yang ditentukan oleh Allah, bukan pula hasil pemilihan, atau bahkan sebuah keputusan yang dibuat oleh Dewan Orang Bijak. Namun, khalifah baru itu ditempatkan di tampuk kekuasaan oleh satu orang dengan sebuah pasukan yang terorganisasi ketat. Dan itu tidak ada yang protes. Menurutnya, kepemimpinan telah kembali ke tempat semestinya, yakni di tangan anggota keluarga Nabi.
Itu mungkin tahun paling bahagia dalam kehidupan Abu Muslim. Upaya seumur hidupnya kini berbuah. Barangkali dia benar-benar berpikir bahwa menjatuhkan Bani Umayyah akan memulihkan pencarian akan masyarakat yang hilang. Meskipun Abu Muslim mempunyai kekuatan militer untuk mengambil alih apapun yang dia inginkan, nampaknya Abu Muslim tidak merebut kekhalifahan atas namanya sendiri. Ia menerima legitimasi kekuasaan Abbasiyah. Mungkin ia benar-benar seorang idealis yang berprinsip. Namun, masalah lain muncul. Setelah Abbas meninggal, adiknya yang bernama Al-Mansur mengambil alih kepemimpinan. Dia menjadi khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Ada sesuatu yang tidak disukai Al-Mansur terhadap Abu Muslim, yakni orang ini sangat populer dan memiliki prajurit sendiri. Sang khalifah tidak bisa mempercayai orang seperti itu. Suatu hari, khalifah kedua mengundang Abu Muslim untuk datang mengunjunginya dan merayakan kemenangan sekali lagi. Namun di malam hari, Al-Mansur menyuruh pengawalnya untuk menebas leher Abu Muslim lalu membuang jasadnya ke sungai. Demikianlah dimulainya dinasti kedua dalam kekhalifahan Muslim.